Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Muhammad Yusuf dengan NPM 5021219. Kali ini saya akan membahas mengenai pengembangan pembelajaran IPS berbasis tematik dengan mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS di SD yang diampu oleh dosen Bapak Tio Agusti Satria, Magister Pendidikan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu mengenai pengertian tematik terlebih dahulu. Pengertian tematik itu merupakan pembelajaran memadukan beberapa mata pelajaran dalam satu tema sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna pada siswa. Jadi tidak hanya satu tema aja yang kita terapkan dalam sebuah pembelajaran, melainkan ada beberapa tema yang bisa diterapkan di pembelajaran tematik ini. Selanjutnya, karakteristik ataupun ciri pembelajaran tematik. Ada cirinya itu ada 8. Di sini 1, anak didik sebagai pusat pembelajaran. 2, memberikan pengalaman langsung, menghilangkan batas antara mata pelajaran, fleksibilitas, hasil pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, menggunakan prinsip pakem, menyeluruh atau holistik, dan yang terakhir itu yang jelas bermakna. Lanjut ke slide selanjutnya, kelebihan dan kekurangan tematik. Nah, tematik itu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kita akan bahas kelebihannya terlebih dahulu, kurang lebih ada 8. 1, pengalaman dan kegiatan belajar siswa relevan dengan tingkat perkembangannya. Yang kedua, kegiatan belajar lebih bermakna bagi siswa sehingga hasilnya dapat bertahan lama. Yang ketiga, kegiatan yang dipilih siswa sesuai dengan minat dia. Yang keempat, keterampilan berpikir siswa itu jadi lebih berkembang. Yang kelima, kegiatan belajar mengajar bersifat pragmatis sesuai dengan lingkungan siswa. Yang keenam, keterampilan sosial siswa juga berkembang dari segi kerjasama, komunikasi. 7, memudahkan pemusatan perhatian pada suatu tema tertentu. Dan yang terakhir, pemahaman materi pembelajaran lebih berkesan dan mendalam. Nah, itu tadi kelebihan dari pembelajaran tematik. Kalau kekurangannya kurang lebih ada 4. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih kompleks, pendidikan dituntut mempersiapkan dari lebih supaya dapat menjalankan metode yang lebih baik. 3, persiapan yang dilakukan pendidikan itu lebih lama, menuntut penyedia alat atau bahan sarana dan prasarana itu harus lengkap dalam setiap pembelajaran tematik. Penting sekali untuk prasarana dan prasarana dalam pembelajaran tematik. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya kita akan membahas mengenai pembelajaran IPS berbasis tematik pada kurikulum 2013. Nah, pembelajaran tematik kurikulum 2013 merupakan pembelajaran untuk mengintegrasikan materi dari beberapa mata pelajaran dalam satu tema untuk menumbuhkan suatu keterampilan pada peserta didik. Pembelajaran tematik kurikulum 2013 untuk jenjang sekolah dasar menggunakan model pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik dalam IPS sering disebut dengan pendekatan interdisipliner. Model pembelajaran tematik pada hakikatnya merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan autentik atau terbukti ke originalnya, autentik. Tahap-tahap pembelajaran tematik pada kurikulum 2013. Nah, itu ada beberapa tahap nih. 1, menentukan tema, dimungkinkan disepakati bersama dengan peserta didik ya. 2, mengintegrasikan tema dengan kurikulum yang berlaku, mengendonakan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3, mendesain rencana pembelajaran tahap ini mencakup pengorganisasian sumber dan aktivitas ekstrakurikuler dalam rangka merekomendasikan kegiatan dalam tema. Yang keempat, aktivitas kelompok dan diskusi memberikan peluang berpartisipasi dan mencapai berbagai perspektivitas dari tema. Hal ini dibangun guru dan peserta didik dalam mengeksplorasi subjek. Kelas selanjutnya mengenai pembelajaran tematik pada kurikulum 2013 dilakukan beberapa tahap. 1, perencanaan. Adapun langkah-langkah dalam tahap perencanaan antara lain ada lagi pelajari kompetensi dasar ataupun KD pada kelas dan semester yang sama dari setiap mata pelajaran. 2, pilih tema yang dapat mempersatukan kompetensi-kompetensi untuk setiap kelas dan semester. Dan yang terakhir, buatlah matriks hubungan kompetensi dasar dengan tema. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran tematik. Pada tahap ini, guru melaksanakan perencanaan pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Pembelajaran tematik kurikulum 2013 ini akan dilaksanakan di ruang kelas dan peserta didik ditentukan lebih aktif.
Tiga, evaluasi pembelajaran tematik kurikulum 2013 difokuskan pada evaluasi proses dan hasil. Jadi tematik ini lebih ke fokus proses dan hasilnya ya. Evaluasi proses disarankan pada tingkat keterlibatan, minat, dan semangat peserta didik dalam proses pembelajaran, sedangkan evaluasi hasil lebih diarahkan pada tingkat pemahaman dan penyikapan peserta didik terhadap substansi materi dan memanfaatnya bagi kehidupan peserta didik sehari-hari. Di samping itu, evaluasi juga dapat berupa kumpulan karya peserta didik selama kegiatan pembelajaran yang bisa dilakukan. Kita lanjut ke bagian ekopedagogi dalam pembelajaran IPS. Dalam pembelajaran IPS itu bisa disebut ekopedagogi atau ekopedagogi, merupakan gabungan dari dua istilah. Yang pertama adalah ekologi, yang mengandung arti ilmu yang dipengaruhi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, dan yang kedua adalah pedagogi, yang berarti ilmu pendidikan. Kemudian kita bahas mengenai kearifan lokal itu apa. Nah, kearifan lokal dapat dipahami dengan cara menguraikan terlebih dahulu makna kata yang membentuk kearifan lokal. Kearifan lokal terdiri dari dua suku kata, yaitu kearifan dan lokal. Kearifan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kebijaksanaan, sedangkan lokal menurut KBBI diartikan sebagai setempat atau daerah. Pembelajaran IPS berbasis kearifan lokal. Pembelajaran berbasis kearifan lokal yang dipadukan dengan pembelajaran IPS di sekolah sangatlah tepat. Hal ini sesuai dengan tujuan IPS, yaitu agar siswa mampu mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan untuk menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di kehidupan siswa sesuai dengan kemampuan belajarnya. Pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengintegrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam mata pelajaran IPS itu sendiri. Oke, terima kasih atas partisipasinya sudah menonton video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesempatan, kita akan bertemu ke pertemuan selanjutnya. Bye.